Bentar ya teman-teman, kita tunggu azan dulu ya. Oke, Hai. kita mulai. Oke. Oke, Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Aina Widiovani, saya sebagai moderator di sini, saya mahasiswa semester 7 di Universitas Merdeka Malang, jurusan Psikologi. Di sini saya sebagai moderator, di mana narasumber saya bernama Septiana Hera, mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini kita akan membahas tema tentang psikoedukasi kesehatan mental tentang toxic relationship. Nah, di sini tema ini diambil supaya kita tahu nih, kira-kira hubungan yang kita jalani, kira-kira apakah hubungan yang sudah baik, sehat, atau malah ini hubungan yang toksik. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship itu, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara kita menanganinya, dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan jika kita terus bertahan pada toxic relationship ini. Selanjutnya akan saya berikan ke narasumber untuk menjelaskan materi yang akan dibawakan hari ini. Baik, sebaiknya saya perkenalkan dulu ya. Halo semua. Terima kasih ya udah join di live ini. Di sini saya akan memberikan edukasi-edukasi bagaimana teman-teman yang memiliki hubungan itu termasuk dalam toxic relationship apa enggak. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Septiana Hera Putri Triska, biasa biasa dipanggil Hera, mahasiswi aktif semester 5
Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Toxic relationship atau hubungan yang beracun adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik, kesehatan mental. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih, tapi juga dalam lingkungan teman, keluarga, maupun friendzone. Jadi, dalam menjalin suatu hubungan idealnya, itu setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi, memberi rasa nyaman, dan memberi rasa aman. Namun, pada toxic relationship ini, salah satu pihak biasanya akan berupaya untuk mendominasi pihak lain maupun pasangannya. Kadang nih, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam toxic relationship. Namun, hubungan ini seringkali membuat satu pihak merasa tertekan. Nah, maka dari itu, mengapa toxic relationship tidak boleh dibiarkan berlarut-larut? Nah, karena dapat menurunkan harga diri, bisa menyebabkan seseorang mengalami kesehatan mental, seperti kecemasan, stres, depresi, ditambah lagi beban mental. Beban mental ini bukan tidak menyebabkan gangguan kesehatan fisik aja, misal gangguan psikomatik. Nah, setelah gue baca-baca ya, menurut Dr. Lian Glass, seorang ahli komunikasi dan psikologi, mendefinisikan toxic relationship adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain, yang mana salah satu pihak berusaha memiliki kontrol yang besar terhadap pihak lain, gitu Kak. Kira-kira apa ya ciri-ciri toxic relationship ini? Siapa tahu kan dengan disampaikan ciri-ciri dari toxic relationship ini kan teman-teman jadi tahu nih kira-kira hubungan dia ini udah termasuk toxic atau enggak sih gitu. Kira-kira cirinya Oh, apa-apa iya, aja? iya. Oke. Seperti apa sih orang yang terjebak dalam toxic relationship, ciri-cirinya? Nah, di sini saya akan sedikit mengasih kalian ciri-ciri yang terjebak dalam hubungan beracun ini. Yang pertama, selalu dikontrol pasangan. Yang kedua, sulit menjadi diri sendiri. Yang ketiga, tidak dapat dukungan. Yang keempat, selalu dicurigai dan dikekang. Yang kelima, sering dibohongi. Dan yang keenam, menerima kekerasan fisik. Nah, yang pertama kan selalu dikontrol oleh pasangan. Tanda-tanda yang biasanya sangat terlihat nyata dari toxic relationship adalah salah satu pihak selalu mengontrol pihak lain. Sebagai contoh, pasanganmu akan memaksakan kehendaknya terhadap hidup yang kamu jalani. Jadi, apapun yang kamu lakukan, semuanya berdasarkan perintahnya. Walau mungkin tidak sejalan, selain itu, orang yang toksik juga bisa memberikan silent treatment untuk mengontrol emosi pasangannya. Biasanya itu ada kata seperti ini yang diucapkan ke kalian. Kamu harusnya nurut dong sama aku, biar aku tuh kamu harus nuruti apa yang aku mau. Aku tuh sayang kamu loh. Biasa kan gitu kan? Jadi, kalian tuh harus jika kalian tidak menurutinya, bisa jadi dia berpikir gini, kalian tidak menyayanginya seperti itu. Dan yang kedua, sulit menjadi diri sendiri. Karena selalu dikontrol, kamu tidak pernah menjadi diri sendiri. Kalian akan selalu bersikap apa yang dia inginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bahkan saat kalian ingin berpendapat saja, pasti kalian berpikirkan terlebih dahulu karena takut kamu apa yang kamu ucapkan menjadi kesalahan di mata dia. Betul nggak? Betul betul dong. Dan yang ketiga, hubungan tidak mendapatkan dukungan. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu memberikan dukungan atau satu sama lain. Beda dengan toxic relationship atau hubungan yang beracun ini. Dengan setiap pencapaian yang diperoleh akan dianggap menjadi kompetisi. Biasanya pasanganmu tidak senang jika kamu berhasil melakukan sesuatu yang menurut kalian membuat bangga kepada dia. Sebaliknya,
bagi dia, menurut dia itu tidak tidak membuat dia bangga, tapi membuat dia, duh apa sih yang iya kalian tuh mendapatkan perilaku atau kritikan yang tidak enak, yang tidak bisa membangun, malah membuat kalian menghambat kesuksesan kalian, gitu. Yang keempat, selalu dicurigai dan dikekang. Rasa cemburu dalam hubungan antar pasangan sebenarnya merupakan reaksi yang wajar, bukan? Nah, namun jika di dalam hubungan beracun ini ada rasa cemburu yang berlebihan, ra- menjadi toksik rasa cemburu berlebihan, atau membuat pasangan melakukan hal yang ekstrim, misal menyita handphone atau memarahi kalian, bisa saja dia melabrak orang yang merasa ia cemburui. Seperti itu. Yang kelima, sering dibohongi. Kejujuran merupakan salah satu membentuk hubungan yang sehat. Namun, jika pasangan sering berbohong atau menutupi banyak hal, itu tandanya saat ini kamu sedang berada dalam toxic relationship. Nah, yang terakhir nih, menerima kekerasan fisik. Selain kekerasan verbal, suatu hubungan dikatakan toksik jika sudah ada kekerasan fisik di dalamnya. Perasaan tidak sehat secara emosional. Seringkali main seringkali main tangan dan segalanya. Jika terjadi dalam perselisihan hubungan apapun itu konfliknya, kekerasan fisik dan tidak bisa dimaafkan. Seperti itu Kak ciri-cirinya. Jadi orang yang terjebak dalam toxic relationship berpotensi berkehilangan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Hal ini bisa berdampak bagi kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mengenali ciri-ciri toksik dan segera mengambil keputusan yang tepat jika itu terjadi pada hubungan kalian. Seperti itu. Terus kira-kira apa ya penyebab orang-orang itu kayak misalnya pasangan kita, terus kita mendapatkan pasangan kita yang toksik itu kira-kira kenapa ya kok dia bisa menjadi pasangan yang toksik buat kita gitu? Kira-kira apa faktor penyebabnya? Bisa Oh dijelaskan? gitu ya. Oh iya, bisa-bisa. Jadi gini Kak, penyebab orang yang menjadi toksik biasanya itu dengan kehidupan dengan masa lalunya. Ada masalah dengan masa lalunya. Seperti pola asuh yang buruk dan kekurangan kasih sayang dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Alasan lain, orang yang bersikap toksik bisa saja mengalami hal buruk di masa lalu seperti saat sekolah. Mereka bisa saja diintimidasi di sekolah. Mereka mungkin menderita gangguan kesehatan mental yang tidak terdiagnosis, seperti depresi atau kecemasan, atau bisa gangguan bipolar, gangguan makan, dan segala-galanya. Pengalaman buruk di masa lalu yang menyebabkan seseorang terguncang secara emosional, misalnya bullying, memiliki gangguan mental seperti kecemasan dan depresi akut. Akan tetapi, toxic relationship juga bisa muncul dari pasangan yang sifatnya berbeda jauh sama lain. Satu sama lain. Contohnya nih, satu sama lain pihak adalah tipe arogan dan suka mengontrol. Sementara pihak lainnya patuh patuh dan mengalah. Hal ini bisa dikatakan bahwa hubungan antara dua individu tersebut bersifat dominan. Nah, efek toxic relationship memiliki dampak yang berbeda pada tiap remaja. Yang menjadi korban, remaja dengan ketahanan diri tingkat tinggi dapat menilai hubungan interpersonal secara akurat dibandingkan remaja dengan ketahanan diri di tingkat rendah, menurut Petrovic 2014. Bentuk hubungan yang tidak sehat tidak dapat kita hindari. Pada era distribusi seperti ini, sebagian akibat semakin dasarnya tuntutan di tengah masyarakat kita jarang kita temuikan rekan dan kerabat yang mengalami toxic relationship. Nah, di sini tuh ada dampak buruk toxic relationship pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, ciri dampaknya buruk yaitu
Dampak buruk toksik pada kesehatan mental, timbulnya trauma, meningkatnya stres dan depresi, menurunkan berat ketebalan tubuh, mengurangi kualitas tidur, gangguan psikologis. Nah, dampak buruk toksik pada kesehatan fisik, tekanan darah tinggi, stres kronis, memicu peradangan tubuh, memperpendek umur, menyebabkan obesitas. Itu Kak. Eh, Terus selanjutnya kira-kira ada nggak sih kayak gimana ya cara biar kita bisa keluar nih dari toxic relationship yang kita alamin gitu? Oke, oke. Jadi gini, nah tadi kan udah tahu kan eh, tentang ciri-ciri, penyebab, dampak dari toxic relationship. Nah, di sini kalian mungkin bakal muncul pertanyaan kan di benak kalian, di hati kalian, gimana sih aku harus keluar dari hubungan toksik ini? Gimana sih aku harus keluar dari hubungan yang gak sehat ini? Betul nggak? Pasti betul dong. Nah, sekarang akan saya kasih tahu kalian gimana caranya sih buat kalian keluar dari hubungan beracun ini. Yang pertama nih, evaluasi hubungan kalian. Sejauh mana nih hubungan kalian? Nah, langkah pertama, kalian itu harus melihat ke belakang lagi. Dengan ada apa sih dengan diri kalian sebenarnya? Karena hal ini menjadikan langkah awal buat nentuin gimana nasib kalian ke depannya. Biar bisa di list atau dibayangkan dari sisi positif dan negatifnya. Jika hidup kalian tanpa dia dan tanyakan ke diri sendiri, gimana sih? Bisa nggak sih? Apakah saat kalian sama dia bawaannya malah jadi kesel, kecewa, frustasi, dan sebagainya? Dan yang kedua, tanyakan ke diri kalian, apa sebenarnya kalian rasain sekarang? Maksudnya gimana sih? Setelah kalian berhasil menjawab pertanyaan sebelumnya, sekarang saatnya kalian tanyakan apa yang sebenarnya badan kalian rasain gimana. Di tahap sekarang, kalian perlu jujur dengan diri sendiri. Biar paham apa yang sebenarnya kalian rasain saat ini. Dan yang ketiga, isi waktu kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Kalian bisa mengisi kekosongan hati kalian setelah kalian ninggalin dia. Si toksik ini melawan si toksik ini, coba lewati kegiatan yang bermanfaat. Lakukan kegiatan yang bisa kalian lebih baik tanpa harus bergantung pada orang lain. Kegiatan tersebut bisa meditasi, berolahraga, bisa juga seni, menyalurkan eh, kekreatifan kalian dengan seni. Dan yang keempat, cari lingkungan yang membawa aura positif ke diri kalian. Mulailah kalian membangun lingkungan yang membantu untuk menghadapi hubungan beracun ini dan mendukung perkembangan kalian untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Kalian bisa kok membangun lingkungan positif, bisa bersama orang yang passion yang sama seperti kalian. Yang kelima, lepaskan toxic relationship kalian secara perlahan. Perlahan tapi pasti bukan. Nah, pasti kalian berpikir, mungkin aku nggak bisa, mungkin aku nggak bisa nih keluar dari toxic. Bisa, yuk kita bisa. Kita pasti bisa keluar dari hubungan beracun ini. Lepaskan toxic relationship ini yang kalian jalani saat ini. Memang sih nggak mudah, tapi kalau kalian dengan hati yang besar, pasti kalian bisa keluar dari toxic ini. Benar, membutuhkan tekad serta keberanian yang kuat untuk kalian keluar dari hubungan beracun ini. Cinta dan kebahagiaan tidak sejalan bersama. Ya, benar, cinta memang membutuhkan segala-galanya. Cinta membuat kita lupa arti cinta diri sendiri, betul nggak? Cinta adalah tidak ada salah satu buat kalian berkorban dalam satu hubungan. Tapi ingat, kebahagiaan serta harga diri juga harus ditanggung jawab kalian sendiri. Percayalah bahwa hubungan itu seharusnya dibangun atas cinta, yang memelihara, memuliakan, serta dibangun di atas cinta.
serta menghidupkan kembali itu tidak cukup. Tapi kalian terus bersama dengan orang yang membuat kalian merasa tidak berharga, kalian bakal hidup di rasa yang nggak berharga. Itu Kak, Berarti cara kalau mengatasi. toxic relationship ini banyak banget ya, ini kayak akibat yang ditimbulkan dan ternyata mungkin masih banyak orang-orang di sekitar kita yang nggak sadar gitu loh kalau misalnya hubungan yang dijalanin mungkin apa ada di toxic relationship karena kan banyak nih orang yang kayak menampik hal itu kayak padahal dia sadar nih dia ada di hubungan yang jelek gitu, yang hubungan yang beracun, tapi dia tetap bertahan karena itu dengan alasan karena sayang, karena cinta gitu. Padahal seiring berjalannya waktu tanpa kita sadari gitu malah mengganggu kesehatan mental kita dan bahkan kayak menghancurkan diri kita sendiri gitu ya. Iya Kak, betul. Soalnya kan kebanyakan kalau udah cinta, cinta mati mungkin ya. Udah cinta mati, kan terbutakan oleh segalanya. Betul nggak Kak? Jadi Iya, kan betul. biasanya tuh teman-teman tuh kalau udah cinta tuh seperti orang apa ya Kak? Orang yang nggak udah, yang udah, ya udahlah aku kan udah cinta. Jadi aku mau berkorban korban-korban seperti apa ya? Kayak misalnya ya udahlah kalau aku jatuh ya udah jatuhlah bersama. Kalau misalnya kita terjun ke jurang pun kita berdua kan mestinya gitu. Kalau cinta sih. Terus kira-kira dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang toxic relationship, mungkin bisa ditanyakan biar narasumber mencoba menjelaskan atau mencoba menjawab. Jikalau kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian. Yuk, siapa yang punya hubungan di toxic? Siapa yang punya hubungan toxic relationship? Yuk segera kita keluar. Dunia ini masih luas loh. Dunia ini masih eh, sehat. Jadi kalian berusaha membuat hubungan kalian sehat. Jangan sampai kalian terjebak dalam hubungan beracun. Yuk, kalian harus harus keluar dari hubungan yang tidak sehat ini, guys. Serius. Itu membuat kalian hancur nanti ke depannya. Orang toksik bisa sembuh apa tidak, Kak? Bisa sih kalau kalian ingin benar-benar sembuh tuh. Itu tadi caranya. Caranya kalian harus perlahan melepaskan, meskipun itu berat, tapi kalian harus gimana caranya bisa lepas dari toksik itu. Bisa sembuh, bisa, pasti bisa. Soalnya apa? Kalau kita benar-benar niat dari hati, hati kita diperlebar lagi buat untuk pasti, aku pasti bisa, pasti kalian bakal keluar dan sembuh dari toksik itu. Untuk trauma, pasti akan trauma, tapi untuk kalian memikirkan masa aku ya harus gini-gini aja hanya karena toksik atau hubungan yang aku jalanin di beberapa tahun lalu, aku tuh harus bangkit, nggak mungkin harus terpuruk dalam toksik itu tuh. Ya, sebenarnya balik lagi ya ke pribadi masing-masing, kira-kira mau terus bertahan atau mungkin mau lepas dari hubungan yang toksik itu dan balik lagi ke orang yang mungkin eh, yang menjadi penyebab kayak pasangan kita yang toksik itu kira-kira bisa berubah nggak? Itu Nah, sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau emang dia emang mau berubah pasti bakal bisa. Tapi ketika emang dari dirinya nggak mau dan nggak punya niat untuk berubah ya lebih baik kita ditinggalin aja atau mungkin dilepasin aja gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanya? ada yang tanya lagi? Kira-kira narasumbernya ini pernah nggak sih ada di hubungan yang toksik? Atau mungkin menjalani dari Eh, pihak teman, atau mungkin dari pasangan, atau dari lingkungan kalau sekitar? kalau aku pribadi sih ada dari pertemanan. Tapi sudahlah Kak, itu eh, hubungan yang pahit. Jadi nggak usah lah ya, nggak usah ceritakan di sini. Jadi udahlah. Kalau
toxic sih aku pernah ngalamin itu tadi di sebuah pertemanan sih kalau aku. Kalau kakak sendiri pernah nggak ngalamin dari keluarga, sahabat atau lain? Mungkin kalau misalnya dari teman itu sering karena kalau misalnya kita di dunia perkuliahan itu pasti kita akan banyak beberapa menemukan mungkin teman-teman yang Iya, punya betul. sikap yang buruk, beracun gitu kan. Pasti banyak. Iya, betul. Kalau Nah, bagian teman tuh pasti selalu ada ya kak. Nggak nggak karena buat pasangan pacar atau enggak sih sebenarnya iya, yang lebih menjurus sih menurutku sih pertemanan lebih lebih sakit mm, daripada tentang percintaan itu enggak kak kalau iya menurutku sih. sebenarnya hubungan toksik ini bukan melulu tentang kayak tentang pasangan atau tentang percintaan, tapi bisa juga kayak ke teman kita sendiri, ke teman ke orang-orang terdekat itu bahkan Ya, sebenarnya betul. lebih rentan tanpa kita sadarin gitu. Itu dari Misalnya sahabat atau teman gimana peran betul kan. pasangan dalam bantu pasangannya yang toksik sembuh kak atau harus sembuh sendiri aja? Gimana peran pasangan dalam bantu pasangannya yang toksik untuk bisa sembuh? Misalnya dia punya pasangan yang toksik, kira-kira dia bisa nggak bantu pasangannya buat bisa sembuh dari ketoksikannya itu? Bantu dengan diri sendiri aja. Gimana peran aslinya sih enggak sih bisa juga kita cerita kan ya cerita ke pasangan untuk pasangannya ya sih. Kan biasanya kalau Atau misalnya kayak gitu bisa didiskusikan mungkin ya. ya ya bisa kak kan biasanya tuh kita tuh kan kalau misalnya pasangan kan pasti kan kita punya teman curhat nah pasangan kita tuh biasanya tuh bisa dibicarakan lagi gimana gimananya seperti itu untuk biasa sendirinya biasanya tuh tergantung diri sendiri sih kak kalau misalnya dia nggak mau dalam membantu pasangannya yang toksik sembuh kak kalau dia misalnya nggak mau bantu kita ya udah kita pasti sembuh sendiri kak seperti itu dengan diri sendiri gitu loh. Kayak ada lagi nggak yang mau bertanya mungkin? Karena kan kalau tentang toxic relationship ini kayaknya banyak banget ya orang yang mengalaminya. Iya betul. Oke, tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke, Sepertinya tuh sudah tidak ada. nggak ada deh. Iya nggak ada. Oke, mungkin narasumber sudah cukup materi yang disampaikan. Sekian kak saya sih cukup. Oke, Sekianlah dari kalau saya. sudah cukup, saya tutup live kita hari ini. Semoga kalian yang masih ada di hubungan yang toksik bisa segera Segera keluar. keluar dari jahat ini. Oke, terima kasih Kak Hera untuk materinya Terima hari kasih ini. semua. Terima kasih Kak Fani. Oke, Assalamualaikum. Salam, selamat malam.